Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas materi mengenai anggaran biaya variabel. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu kelompok yang akan presentasi hari ini, yaitu kelompok saya sendiri. Yang pertama, saya sendiri jelas, Bagas Ponco Prabowo. Bisa dilihat fotonya. Itu satu-satunya pose yang saya punya. Lalu yang kedua ada Feni Widianti. Lanjut ada Vichania, ya bisa dilihat fotonya, siapa tahu ada yang naksir, cantik kan? Lanjut lagi ada Serina Nanda Aprilia, lalu ada juga Chandri Nurwulan, Dika Pratama Dewi, Monica Salzabilia, dan yang terakhir ada Java Almada Vikia. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari biaya itu sendiri. Biaya merupakan pengeluaran atau pengorbanan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau individu yang berhubungan langsung dengan output atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu atau perorangan itu sendiri. Selanjutnya ada klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya itu ada 3. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Pengertiannya adalah biaya yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh perubahan aktivitas perusahaan. Dengan kata lain, jika terjadi peningkatan atau penurunan aktivitas perusahaan itu, biaya tetap ini tidak mengalami perubahan. Contohnya pajak bumi dan bangunan, gaji pegawai, asuransi, dan lain-lain. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost. Pengertian dari biaya ini adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh perubahan aktivitas perusahaan. Yang berarti jika terjadi peningkatan aktivitas perusahaan, maka jumlah biaya variabel akan meningkat pula. Dan begitu pula sebaliknya, jika terjadi penurunan aktivitas perusahaan, maka jumlah biaya variabel akan menurun. Contoh dari biaya variabel itu sendiri adalah biaya bahan baku, biaya iklan, dan biaya komisi, dan lain-lain. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada biaya semi variabel. Pengertian dari biaya semi variabel itu sendiri adalah biaya yang sebagian mempunyai sifat tetap, yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh perubahan aktivitas perusahaan, dan sebagiannya juga mempunyai sifat variabel. Atau dengan kata lain, biaya semi variabel ini merupakan biaya yang mengandung 2 unsur, yakni biaya tetap dan biaya variabel. Biaya semi variabel ini juga disebabkan oleh pengaruh kombinasi. Pengaruh kombinasi itu sendiri ada waktu, output atau kegiatan, dan kebijakan manajemen. Contoh dari biaya semi variabel ini adalah biaya pemeliharaan mesin dan instalasi. Ada biaya listrik, air, dan telepon. Ada biaya pengolahan bahan baku atau persediaan. Ada biaya asuransi kecelakaan, dan lain. Pengertian biaya variabel. Yang pertama, menurut Hansen dan Mowen, anggaran variabel didefinisikan sebagai biaya yang secara jumlah bervariasi berbanding langsung terhadap perubahan pada pendorong kegiatan. Yang kedua, menurut Gilarso, biaya variabel ialah biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan besar kecilnya jumlah produksi. Tujuan anggaran variabel. Tujuan pendekatan anggaran variabel yang utama adalah untuk menunjukkan bagaimana dan sejauh mana biaya dipengaruhi oleh volume output. Hubungan antara faktor biaya dan output tersebut ditunjukkan dalam anggaran variabel ini. Dengan demikian, anggaran variabel menjadi rumus atau petunjuk yang mempedomani bagaimana setiap elemen biaya akan berubah sehubungan dengan adanya perubahan dalam volume, output, atau tingkat kegiatan perusahaan. Hubungan tersebut ditunjukkan dalam suatu relevant range. Relevant range sendiri merupakan suatu interval batas berlakunya anggaran variabel yang disusun. Ditetapkannya interval tersebut mengingatkan bahwa biaya-biaya tetap dalam
jangka panjang bisa berubah. Ciri-ciri biaya variabel. 1. Berubah dalam total dan konstan dalam rata-rata. Biaya total berubah searah dan sebanding dengan tingkat kegiatan perusahaan, sehingga dilihat dari biaya persatuan output tetap. 2. Kebijakan manajemen. Biaya-biaya variabel tergantung kepada kebijaksanaan manajemen dalam jangka pendek. 3. Hubungan dengan tingkat kegiatan perusahaan. Biaya variabel berhubungan langsung dengan tingkat kegiatan perusahaan. 4. Relevan rank. Semua biaya variabel diperkirakan dalam suatu relevan rank tertentu. 5. Dasar pengukuran. Pengukuran biaya berdasarkan output atau tingkat kegiatan. Manfaat anggaran variabel. 1. Manajemen perusahaan akan memperoleh gambarannya lebih jelas apabila terdapat perubahan tingkat kegiatan yang dilaksanakan di dalam perusahaan. 2. Penyusunan anggaran perusahaan, khususnya yang menyangkut biaya tidak langsung, akan lebih mudah dilakukan. 3. Pengawasan penggunaan dana akan menjadi lebih mudah apabila perusahaan mempunyai anggaran variabel. 4. Memudahkan persiapan anggaran fleksibel bagi pusat tanggung jawab. 5. Menyajikan sasaran-sasaran yang jelas dari pengeluaran bagi para manajer di pusat tanggung jawab selama periode tertentu. 6. Menyuguhkan jumlah-jumlah anggaran pengeluaran yang disesuaikan kepada aktivitas atau pengeluaran aktual. Dalam menentukan anggaran variabel, ada beberapa faktor-faktor yang perlu kita perhatikan sebelum melakukan penyusunan anggaran variabel. Yang pertama yaitu penentuan satuan kegiatan. Tingkat kegiatan dalam suatu perusahaan harus dinyatakan dalam satuan kegiatan. Satuan kegiatan tersebut dapat berupa jam mesin langsung, jam kerja langsung, jam reparasi langsung, unit, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penentuan relevan rank, yaitu internal yang dinyatakan dengan tingkat output tertentu, di mana anggaran variabel yang bersangkutan masih dapat dipakai atau masih berlaku. Relevan rank perlu ditentukan karena biaya tetap dan biaya variabel per unit dapat berubah pada tingkat output tertentu. Selanjutnya yaitu metode penyajian anggaran variabel. Anggaran variabel yang disusun untuk periode yang akan datang dapat disajikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu bentuk formula. Penyajian anggaran variabel dalam bentuk formula merupakan anggaran variabel yang menunjukkan unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel pada setiap biaya yang direncanakan. Yang kedua yaitu bentuk tabel, yaitu anggaran perusahaan yang menyajikan anggaran biaya di berbagai tingkat produktivitas pada relevan range tertentu. Dan yang terakhir yaitu bentuk grafik. Dalam bentuk grafik, anggaran variabel akan disajikan dalam grafik dua sumbu, yaitu sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Sumbu vertikal menunjukkan biaya dan sumbu horizontal menunjukkan aktivitas. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode pemisahan komponen antara biaya tetap dengan biaya variabel yang terdiri dari 5 jenis. Untuk yang pertama, metode biaya berjaga. Untuk yang kedua, metode langsung. Untuk yang ketiga, metode titik tertinggi dan terendah. Dan yang terakhir, metode statistika. Untuk yang pertama, metode biaya berjaga. Metode ini dalam memperkirakan biaya tetap dengan menghentikan aktivitas perusahaan selama jangka waktu tertentu. Biaya yang masih ditanggung perusahaan walaupun tidak ada aktivitas merupakan unsur biaya tetap. Selisih biaya tetap dengan biaya semi variabel merupakan unsur biaya variabel. Untuk yang kedua, metode langsung, yaitu didasarkan atas hasil penelitian di pabrik atau atas dasar analisis terhadap data historis yang dilengkapi dengan interpretasi keputusan manajemen yang ada kaitannya dengan historis yang bersangkutan. Untuk yang ketiga, metode titik tertinggi dan terendah, yaitu dengan cara memisahkan komponen biaya tetap dan variabel dengan memperhitungkan interpolasi di antara dua macam volume output atau tingkat kegiatan yang berbeda. Dan yang terakhir, metode statistika, yaitu dengan menggunakan regresi linear.
Berikut adalah contoh soal dari biaya variabel. Tata rencana Departemen Reparasi yang terdiri dari 3 macam biaya. Pada 10.000 DRH, gaji sebesar 100.000, biaya pembantu sebesar 144.000, lain-lain sebesar 30.000. Pada 16.000 DRH, gaji sebesar 100.000, biaya pembantu sebesar 189.000 dan lain-lain sebesar 42.000. Yang ditanyakan, yang pertama, susun anggaran variabel yang terinci dalam bentuk tabel dengan relevan range kelipatan 2000 DRH. Yang kedua, membuat anggaran variabel dalam bentuk formula. Yang ketiga, menentukan biaya yang harus disediakan apabila Departemen Reparasi bekerja pada tingkat 15.200 DRH. Yang pertama, anggaran variabel dalam bentuk tabel. Yang kita buat tabelnya terlebih dahulu. Yang pertama 10.000 DRH, kedua 12.000 DRH. 12.000 karena range kelipatannya 2000, jadi 10.000 ditambah 2.000 jadi 12.000 DRH. Selanjutnya 14.000 dan 16.000. Gaji semuanya sama 100.000 karena gaji merupakan biaya tetap yang telah ditetapkan sebelumnya, tidak tergantung pada volume penjualan. Yang kedua, biaya pembantu pada 100.000 DRH sebesar 144.000, 12.000 DRH 159.000, 14.000 DRH sebesar 174.000 dan 16 DRH sebesar 189.000. Untuk mencari pada 12.000 DRH dan 14.000 DRH itu 189.000 pada 16.000 DRH dikurangi 144.000 pada 10 DRH, itu hasilnya 45.000. Selanjutnya itu dibagi 3 karena pada 10.000 DRH itu semacam patokannya, jadi dibagi 3 untuk 12.000 DRH, 14.000 DRH dan 16.000 DRH. Yang 45 dibagi 3 itu sama dengan 15.000. Jadi untuk 12.000 DRH itu 144 ditambah 15.000 jadi 159. Untuk 14.000 DRH itu 159.000 ditambah 15.000 itu 174.000 dan untuk 16.000 itu 174 ditambah 15 hasilnya 189.000. Untuk biaya lain-lain juga sama, pada 10.000 DRH itu 30, 12.000 DRH 4.000, pada 14.000 DRH itu 38.000 dan 16.000 DRH itu 42.000. Hasilnya sama, itu 42.000 dikurangi 30.000 hasilnya 12.000, lalu dibagi 3 hasilnya 4.000. Jadi pada 12.000 DRH itu 30.000 ditambah 4.000 jadi 34.000. Pada 14.000 DRH 34.000 ditambah 4.000 jadi 38.000. Pada 16.000 38.000 ditambah 42.000. Selanjutnya, anggaran variabel dalam bentuk formula. Yang pertama itu bahan pembantu. Pertama, kita cari titik maksimal dan minimalnya dulu dari soal. Titik maksimalnya adalah 16.000 DRH dengan biaya sebesar 189.000 dan titik minimalnya itu pada 10 DRH sebesar 144.000. Selanjutnya kita cari selisihnya terlebih dahulu. 16.000 DRH dikurangi 10 DRH sama dengan 6.000 DRH dan 189.000 dikurangi 144.000 itu 45.000. Dan untuk mencari biaya variabel per DRH nya sama dengan biaya dibagi DRH. Biayanya sebesar 45.000 dibagi 6.000 DRH sama dengan 7,5 per DRH. Selanjutnya kita pisahkan antara biaya variabel dan biaya tetap. Caranya,
total biayanya pada 16.000 DRH adalah 189.000. Dan biaya variabelnya kita cari 16.000 DRH dikali hasil dari biaya variabel per DRH sebelumnya, yaitu 7,5, sehingga 16.000 dikali 7,5 sama dengan 120.000. Selanjutnya kita kurangkan total biaya dengan biaya variabel, yaitu 189.000 dikurangi 120.000, hasilnya biaya tetap sebesar 69.000. Untuk biaya lain-lain, titik maksimalnya pada 16.000 DRH sebesar 42.000 dan titik minimalnya pada 10 DRH sebesar 30.000. Sama kita cari selisihnya juga, yaitu 16.000 DRH dikurangi 10.000 DRH sama dengan 6.000 DRH, dan 42.000 dikurangi 30.000 sama dengan 12.000. Selanjutnya mencari biaya variabel per DRH, itu 12.000 dikurangi 6.000, 12.000 dibagi 12.000 dibagi 6.000, yaitu Rp2. Selanjutnya kita pisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Total biaya pada biaya lain-lain adalah pada 16.000 DRH sebesar 42.000, dan biaya variabelnya adalah 16.000 dikali 2 itu diperoleh dari biaya variabel per DRH yang kita hitung sebelumnya. Jadi 16.000 dikali 2 sebesar 32.000. Ya, biaya tetapnya diperoleh dari 42.000 dikurangi 32.000, yaitu sebesar 10.000. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel. Kita masukkan gaji karena termasuk biaya tetap, kita masukkan pada kolom biaya tetap sebesar 100.000. Biaya variabelnya tidak usah karena termasuk biaya tetap. Biaya pembantunya sebesar 69.000, itu dari hasil perhitungan sebelumnya, dan biaya variabel per DRH-nya sebesar 7,5. Biaya lain-lainnya, biaya tetap 10.000 dan biaya variabel per DRH-nya Rp2. Hasilnya jumlah biaya tetap sebesar 179.000 dan biaya variabel per DRH-nya Rp9,5. Jadi persamaan anggaran variabel yang diperoleh yaitu Y sama dengan 179.000 ditambah 9,50 X. 179.000 nya itu dari biaya tetap dan 9,5 dari biaya variabel per DRH. Selanjutnya, total biaya yang harus disediakan apabila Departemen Reparasi bekerja pada tingkat 15.200 DRH. Dengan menggunakan formula sebelumnya, maka X itu sebesar 15.200, sehingga Y sama dengan 179.000 ditambah 9,5 dikali 15.200, hasilnya 323.400. Jadi total biaya yang harus disediakan itu sebesar 324.400. Oke, setelah kita mendengarkan penjelasan dari teman-teman yang sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa biaya variabel merupakan biaya yang jumlahnya berubah-ubah sebanding dengan besar kecilnya tingkat aktivitas perusahaan. Dalam anggaran perusahaan, konsep anggaran biaya variabel adalah pendekatan yang biasa dipakai dalam perencanaan dan pengawasan biaya yang bertujuan untuk menunjukkan beban biaya yang seharusnya dikeluarkan pada berbagai tingkat aktivitas produksi, serta untuk mengetahui sejauh mana biaya dipengaruhi oleh volume output. Untuk menentukan anggaran biaya variabel, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung anggaran biaya. Di antaranya yaitu metode biaya terjaga, metode langsung, metode statistika, serta metode titik tertinggi dan terendah.
Sedangkan untuk penyajian anggarannya dapat berupa bentuk formula atau rumus, bisa juga dalam bentuk tabel, dan bisa juga dalam bentuk grafik. Oke, itulah presentasi dari kelompok kami mengenai anggaran biaya variabel. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui sesi tanya jawab ataupun diskusi. Untuk presentasinya saya cukupkan sekian. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.